Nah, saya izin tadi malam ada yang membuat apa namanya 3 dimensi gitu kan, terus kemudian pakai AutoCAD dan pasti waktunya lebih lama. Kalau ini insya Allah lebih cepat dan bahkan tidak hanya selesai di gambar 3D-nya, tapi juga gambar interior. Kita tadi masuk ke dalam bisa kan? Kita bisa masuk ke dalam sini. Kita bisa atur, kita bisa kemana-mana, kita bisa, tadi saya bilang kalau gelap, misalnya gelap gitu ya, tampilnya agak gelap seperti ini. Nah, teman-teman tinggal geser mataharinya ke belakang. Nah, jadi tampilnya lebih terang kan. Nah, ini apa namanya, kira-kira tampilannya. Nah, kemudian kalau teman-teman misalnya dari sini mau menghasilkan gambar 2 dimensinya, pertama sudah jadi ini denahnya. Yang berikutnya apa? Tampaknya. Jadi teman-teman nanti bisa menghasilkan gambar tampak hanya dengan mengklik. Caranya gimana Pak? Ini langsung saya tampilkan ya. Untuk gambar tampak teman-teman pakai elevation. Kemudian teman-teman cukup atur di sini. Ini ada vectorial sans shadow. Kemudian ada ini. Kemudian klik OK. Kita di sini di elevation ini teman-teman, ini kan tidak ada file gitu ya. Tetapi begitu teman-teman nanti definisinya itu gimana? Ya udah tinggal tarik gini aja. Tarik gini, kemudian lihat ke tampak depan, maka ini muncul tanda plus ini teman-teman. Tanda plus ini muncul di sini tanda plus dan kita minuskan, maksudnya kita ini muncul elevation ini ya. Tugas teman-teman adalah mengklik itu aja. Ya, teman-teman tinggal mengklik ini. Klik 2 kali di sini, maka ini sudah muncul sebuah gambar tampak seperti ini. Artinya teman-teman kalau misalnya mau merenov, mau apa, ini tinggal dikasihkan ke tukang, tampak saya seperti ini 2 dimensi. Tetapi sebenarnya acuannya itu di 3 dimensi ini, karena lebih jelas lagi kelihatannya. Bisa diputar, bisa digeser, bisa kelihatan seperti ini. Nah, ini seperti ini. Gitu. Nah, lebih jelas lagi gitu ya. Pak, kalau misalnya saya sudah bisa bikin seperti ini, berarti saya bisa mengerjakan proyek-proyek. Ya bisa, peluang-peluang proyek perumahan. Bahkan teman-teman sebenarnya kalau misalnya mengerjakan, kalau teman-teman tadi apa namanya, punya akses keluar, artinya teman-teman apa namanya, sekarang kan sudah simpel ya, teman-teman bisa dapatkan orderan bahkan dari luar negeri gitu ya. Nah, teman-teman itu punya peluang menjadi istilahnya 3D artis ya kalau di luar negeri ya. Teman-teman bisa membuat ya tadi yang misalnya teman-teman terlibat di industri film, ini bisa nampak nggak ya? Yang ini tadi, atau saya close dulu ya. Saya tampilkan dulu. Kemudian ini stop share screen, saya share screen ulang. Ya, share screen ulang. Yang ini, bangunan ini kan tadi ada bangunan rumah nih teman-teman. Tapi atapnya, saya stop dulu. Nah, ini atapnya pelana. Ini atapnya kan pelana nih. Gini atapnya kan. Nah, gini terus ini kan ke sana. Atap pelana kan gini, atap pelana modelnya. Nah, kan gini. Nah, ini gimana Pak bikinnya? Kalau tadi kan punya kita bukan pelana seperti ini, punya kita. Kita kan nggak pelana, kita limas. Nah, cara bikinnya gimana? Ya bangunan rata-rata atapnya kalau nggak tropis ya limas sama ini, sama limas itu kan yang kayak segi apa tadi itu ya. Kemudian ini pelana ya kayak 2 ini satu rabung itu. Nah, saya akan stop dulu. Nah, kemudian saya tinggal tampilkan untuk saya edit. Saya tinggal tampilkan, saya tinggal edit maksudnya ini tampilkan dulu. Kemudian saya tinggal edit. Mataharinya geser ke belakang dulu aja ya biar agak terang ya. Kesini aja udah cukup. Biar agak terang aja belakang. Nah, kemudian teman-teman lakukan proses ini. Di ungroup, edit, grouping, ungroup. Kemudian atap yang ini di delete. Nah, kosong, saya udah hilang, balik ke 2 dimensi. Teman-teman edit nih atapnya. Klik di sini, kemudian teman-teman tarik titik yang sebelah sini pakai ini, move node ini. Move itu pindahkan, titik, node itu titik. Jadi pindahkan titik. Ini juga sama. Yang titik ini move node lagi. Ini ke depan. Sehingga teman-teman nanti nampak hasilnya begini. Window, 3D window. Ini hasilnya sudah atap pelana kayak yang di film tadi. Cuman ini kan masih bolong nih. Nah, ini jangan bolong lah. Nanti kalau bolong gawat kita. Marah nanti konsumennya. Jadi kita harus ungroup sama kayak tadi. Maka yang ini kita tinggikan. Untuk apa ditinggikan? Untuk nanti kita trim. Trim itu apa? Motong. Kira-kira begini. Ini sudah jadi persis kayak di film tadi. Atapnya. Kita malah udah kombinasi nih. Ada atap yang limas, ada atap yang pelana. Kan banyak kasusnya seperti ini. Biasanya kalau rumah-rumah yang besar mewah itu kadang mau limas sama kombinasi limas dengan pelana. Baik teman-teman, ini gambaran sekilas. Sepertinya saya sudah 45 menit gitu ya. Nah, hampir 1 jam. Nah, teman-teman, kita mungkin akan lebih banyak sharing ya. Jadi saya hari ini teman-teman, makanya saya sampaikan, kita tidak hanya apa ya, kita tidak hanya tahu 3D itu begini,
peluang 3D seperti ini, kesempatannya seperti ini. Tapi kita juga apa ya, memaparkan gitu sebenarnya prosesnya gimana, proses kerjanya gitu. Kalau ada proyek, ada pekerjaan, mendesain 3D rumah, karena saya lihat tadi malam banyak gitu, kepingin bisa desain rumah, ada kebutuhan pribadi, mungkin ada mau renov rumah dan segala macam. Nah, teman-teman bisa mengeksplor gitu ya, bisa bisa mencari bentuk yang apa namanya, yang selera kita atau istilahnya gue banget gitu ya. Nah, ini kira-kira gambaran teman-teman, gambaran sekilas dulu. Saya akan kepingin banyak diskusi aja teman-teman ya, biar biar karena kita mau kolaborasi nih ceritanya. Jadi paling tidak teman-teman yang sudah hadir hari ini, pagi ini jumlah juga cukup lumayan. Kemarin sekitar 70 ya. 70 orang ini sudah hampir separuhnya yang hadir. Nah, teman-teman mungkin bahkan hampir separuh udah ya, 32. 3 orang, 35 orang udah separuhnya ini. Baik, teman-teman, saya langsung buka sesi tanya jawab aja ya. Jadi kita lebih interaksi aja. Baik, saya mungkin sambil lihat chat dulu ya. Lihat chat dulu sebentar. Saya sambil lihat chat dulu. Oke, dari Pak Ilham Madi, video dan materi alangkah baiknya yang lengkap diberikan, soalnya nanti bisa langsung kita ikuti. Baik Pak, ini seperti saya sampaikan, ini kan kita apa ya, sharing ya Pak ya. Jadi apa namanya, nanti untuk step by step kan teman-teman itu nanti bisa ikut di workshop. Jadi workshop itu kan dipandu langsung. Kalau nanti teman-teman ngikuti, sebenarnya mungkin di YouTube banyak ya, sangat banyak sekali bahkan apa namanya. Cuman di YouTube itu kan teman-teman mungkin bingung ngikutinnya ya, karena mereka mungkin langsung langsung apa ya, pemaparannya itu kalau di bahasa buku itu nggak runtut gitu ya, jadi langsung apa namanya. Nah, sementara di workshop itu kan runtut ya, teman-teman mulai dari mana gitu. Nah, jadi karena ini kita pemaparan dan kita apa namanya sharing, jadi memang tidak record. Kalau saya tidak salah tadi malam dia menanyakan juga, dan saya sudah menjawab Pak. Jadi teman-teman sebenarnya bisa ngikutin dari YouTube gitu ya. Cuman langkahnya itu apa ya? Bukan loncat ya, tapi terkadang runtutnya itu aja. Maksudnya runtut itu apa ya? Runut ya gitu ya. Jadi terkadang runutnya itu yang mungkin belum ini. Oke, tentang software sebenarnya gini, ini sebuah permasalahan juga. Banyak yang berpikiran software 3D, maksudnya pekerjaan 3D itu butuh apa namanya, spek-PC yang berat gitu. Begini teman-teman, ini coba saya bukan luruskan ya, tapi maksudnya saya coba sampaikan. Sebenarnya spek PC yang tinggi itu memang kita butuh ketika project deadline-nya mepet gitu. Ya proyek kan memang mepet Pak, apa namanya, proyek memang mepet Pak. Iya memang kebanyakan proyek mepet memang. Sehingga artinya kalau teman-teman sekarang lagi proses belajar dulu, sebenarnya pakai pakai apa, spek yang biasa saja nggak apa-apa. Tapi kita harus juga downgrade versinya ya. Jadi versi software juga jangan yang tinggi, karena juga nggak akan bisa masuk. Kalau teman-teman, kalaupun bisa masuk, sebagian software yang tinggi bisa masuk di spek yang rendah, nanti teman-teman kebingungan juga waktu garapnya, karena akan sangat berat gitu. Karena spek yang tinggi itu, maksudnya software yang tinggi itu nuntut hardware yang tinggi juga. Jadi intinya, ketika teman-teman lagi proses belajar, teman-teman pakai spek yang ada sekarang aja. Apa-apa, bahkan Celeron bisa. Saya yakin teman-teman mungkin sudah dual core ke atas lah. Celeron itu kan yang di bawah. Bahkan Intel Atom, kalau teman-teman tahu, tahun 2008 dulu, 2009 itu ada laptop yang kecil itu, yang 10 inci, 11 inci itu pakai Intel Atom. Itu bisa. Tapi software-nya harus rendah. Nah, teman-teman nanti apa namanya, dimanfaatkan dulu aja untuk proses belajar. Proses belajar dan proses menghasilkan karya. Karena teman-teman kalau menawarkan juga harus punya karya kan. Jadi teman-teman bikin karya dulu aja. Minimal teman-teman bisa desain rumah sendiri. Pak, saya belum punya uang lah. Masa desain rumah mesti punya uang dulu? Teman-teman kan bisa mendesain dulu. Justru teman-teman setelah mendesain dulu rumah impiannya, maksudnya harapannya, apakah 1 lantai, 2 lantai, apakah nanti ada kanopinya, apakah ada garasi, ada karpet, itu kan terserah. Nah, suatu saat nanti teman-teman bisa wujudkan ke depannya, insya Allah. Kan dari apa ya, law of attraction ya, teman-teman berpikir yang baik-baik dulu, teman-teman lancar terus berpikir, insya Allah aku bisa, disolawatin, insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa meraih apa namanya, impiannya membangun rumah sendiri itu. Insya Allah, kalaupun harus lewat membeli rumah subsidi dulu, nggak apa-apa, direnov kan bisa direnov. Insya Allah banyak jalan teman-teman. Oke, dari Pak Zain Putra ini bisa dirender, bisa Pak, sangat bisa. Sebelum melanjut ke pertanyaan Bu Nisa, Pak Zain ini sangat bisa. Kalau mau dirender, saya tunjukkan ya. Sebentar izin teman-teman, ini kayaknya saya harus ngecas sebentar. Sebentar ya, izin ya.
Oke, baik teman-teman, sudah ngecas laptopnya. Nah, di render bisa ambil posisi perspektif yang menarik Pak ya. Kemudian kalau mau ditambahkan objek, misalnya ada objek katakanlah mobil gitu ya. Teman-teman ini dulu ya, apa namanya, kita kan mindset dulu. Saya kan udah sampaikan kita mindset dulu pagi ini. Jadi teman-teman mindsetnya ini dulu gitu. Bahwa sebenarnya 3D itu nggak susah gitu. Tidak ribet seperti judul webinar kita dan webinar kita. Jadi tidak ribet. Itu dulu aja. Dan mendesain rumah itu adalah kebutuhan pokok kan. Masalah kapan punya rumahnya itu berikutnya aja. Berikutnya, artinya teman-teman sudah apa ya? Kalau sudah punya gambar sendiri kan udah punya semangat gitu ya. Pelan-pelan nyicil atau segala macam dan seterusnya lah ya. Itu teknis bagaimana masing-masing kita ya. Apa namanya, saya tampilkan dulu. Tadi saya mau bikin apa ya? Mobil ya. Berarti teman-teman tinggal cari car di sini. Vehicles, ada car. Teman-teman pasang mobilnya. Misalnya saya coba letakkan mobilnya tuh di sini. Di carportnya kan. Nah, teman-teman tinggal digeser pakai drag. Teman-teman tarik ke depan, ya kira-kira begini. Kemudian setelah mobil tadi bikin apa ya? Bikin pohon ya. Nambahkan pohon misalnya. Nah, teman-teman bisa tinggal nambahkan pohon, nambahkan orang dulu aja. Teman-teman nanti bisa pilih orangnya ini, yang anak kecil ini aja, teman-teman taruh di sini. Kemudian teman-teman bisa pasang pohon. Pohon itu ada di side, ada garden di sini ya. Jadi silakan dieksplor ya teman-teman ya, karena apa namanya? Ini saya ngasih gambaran alur workflow-nya ya. Workflow itu alur kerjanya ya. Teman-teman nanti bisa bentar ya, misalnya pilih pohon yang ini, kemudian teman-teman nanti pasang gini pohonnya ya, ada di sini, ada di sini, mungkin kira-kira kurang lebih ya, kira-kira kayak gini ya. Nah, teman-teman lihat 3D-nya seperti ini tadi. Nah, kalau mau dirender teman-teman ya, kalau mau dirender, apa yang teman-teman lakukan adalah mengklik ini, auto rendering setting ini, dan kemudian teman-teman atur pada pilihan yang terbaik semua, keep proportionnya biar nggak terlalu kecil resolusinya, sesuai resolusi 3D-nya aja. Kalau mau besar silakan Full HD. Kemudian ini pilihannya base semua ya, pilihannya base itu di sini tadi, ini pilihannya base, ini pilihannya base juga, dan seterusnya. Pokoknya pilihannya cari yang base semua. Terus kemudian kalau teman-teman punya background, silakan pakai. Kalau nggak punya, pakai dari Archicad. Dia punya background, teman-teman tinggal ambil backgroundnya, misalnya yang sebentar. Saya cari lagi backgroundnya, yang mungkin simpel-simpel aja lah ya, simpel-simpel. Ya, mungkin simpel-simpel kayak begini aja, kira-kira. Kemudian teman-teman tinggal oke kan aja. Maka kira-kira kalau di render begini hasilnya. Tunggu sebentar ya, ini lagi proses berjalan. Makin speknya tinggi, makin cepat rendernya. Speknya rendah ya, nggak bersabar aja. Nah, ini proses rendernya ya. Tunggu sebentar. Ya, ini proses rendernya teman-teman. Nah, ini proses rendernya ya. Oke, mau disimpan tinggal klik diskette di sini ya, gambar penyimpanan lah istilahnya. Ini rendernya. Jadi pertanyaannya itu. Nanti saya akan tunjukkan lagi gimana merender yang lebih bagus lagi. Tapi memang ini speknya lebih tinggi ya. Karena makin tinggi softwarenya, makin engine rendernya makin bagus. Ini pertanyaannya macam-macam ya. Ini keren nih pertanyaannya nih. Kekurangan dari software ini apa ya dibanding software lainnya? Malah ini banyak kelebihannya Pak. Maaf Bu Nisa ya. Bukan berarti apa namanya? Paling hebat gitu mungkin bukan, tapi ini juara BIM. Pernah dengar BIM nggak ya, Building Information Modeling? Itu ini juaranya gitu. Pernah Pak. Yang ini lagi hits sekarang ini Pak. Iya, betul software BIM. Tapi teman-teman, kalau teman-teman dengar sekarang banyaknya Revit. Kenapa? Karena Revit itu dari Autodesk. Saya agak cerita sedikit ya. Dulu AutoCAD itu kan sangat umum. Kemudian muncul Archicad. Archicad itu sangat spesifik. Makanya Archicad. Archi itu ada pasti arsitek ya. Arsitektur, architecture. CAD itu software CAD. Software CAD untuk teknik itu software CAD namanya. Nah, ini software CAD, Archicad itu ya digabungkan ya software CAD untuk arsitek sebenarnya. Sesimpel itu aja. Jadi kalau untuk mesinnya nggak bisa. Mau dipaksa bisa, tapi teman-teman agak effort. Karena memang bukan itu peruntukan dia. Tapi kalau mau dipaksa ya bisa. Misalnya bikin itu nanti dari objek apa namanya, objek dinding nanti tapi dibentuk, tapi akan terlalu effort lah. Nah, kalau nanti dibandingkan dengan software yang lain, terutama CAD yang konvensional ya, tapi kan Revit udah mengejar seperti Archicad ini. Jadi ini menggambar sekali, itu jadi langsung semuanya.
Jadi denahnya langsung jadi, ini denah, udah jadi denah, tampaknya mau bikin tampak mana? Tampak depan tadi kan udah jadi, tampak depan. Mau tampak samping Pak, oke, kita buat tampak samping. Ini dia mengupdate mobil ya, jadi dia lagi proses sebentar ini. Teman-teman kalau lihat, dia lagi muter-muter, makin banyak objek, makin berat nih. Ini mudah-mudahan nggak terlalu berat kali ya, karena sebentar. Ya, nampak ya mobilnya udah ya. Ketika misalnya saya ganti jendela ini misalnya saya ganti glass block ya, misalnya contohnya. Saya ganti glass block nih, jendela yang depan ini. Menggantinya dari mana Pak? Enggak, dari tampak bisa dari 3D, bisa dari 3D aja Pak, boleh. Saya ganti dari 3D, yang ujung sini, ganti sama glass block ya. Glass block saya ganti, atau kayak roster gitu ya, dia kan sekarang permainan kayak kafe-kafe itu kan kayak gitu kan, yang dimensinya saya buat mungkin lebih lebar 2 meter, tapi tingginya ya sama aja ya 2 meter ya, biar mantap ya, biar keren lah gitu ya, biar nampak langsung inilah. Bentar ya, saya tinggal oke kan, maka di 3 dimensinya berubah, di tampaknya juga harus berubah di sini. Tunggu sebentar, dia lagi ngerubah ini. Jadi apapun yang dibuat, otomatis di sini berganti juga di semua gambar ya, bukan di semua lembar, bukan cuma di satu saja. Tunggu sebentar, lagi proses. Kita nggak ngapa-ngapain, maksudnya kita nggak ngerubah semuanya. Nah, ini sudah berubah jadi glass block. Saya pikir bisa kelihatan ini kan, sudah berubah. Mungkin mau desain kafe, desain apa gitu ya. Nah, terus kemudian, bentar. Ya, kemudian kalau misalnya saya mau bikin tampak sampingnya Pak, ya sudah, bikinnya tampak samping. Kemana Pak? Ke denah dulu. Kemudian teman-teman lakukan proses ini, proses untuk bikin gambar tampak tadi, pakai elevation tadi kan, teman-teman tinggal buat definisi untuk gambar tampak samping. Tampak sampingnya kan di sini, mau samping yang sebelah sini kan. Saya ulang dulu sebentar, saya tarik. Nah, maka teman-teman lihat ada berikutnya, ini gambar tampak samping. Tunggu sebentar, lagi proses. Dia lagi muter-muter. Pokoknya makin banyak objek, makin banyak material ya makin berat ya. Dan ini kayaknya karena zoom juga nih, jadi dia agak apa namanya? Tunggu sebentar. Ini sebenarnya dia sedang mengkalkulasi untuk bikin tapak samping. Nah, ini tapak sampingnya. Begitu juga potongan. Jadi kalau saya mau buat potongan, teman-teman tinggal masuk ke denah, saya tinggal potong ini ya. Saya tinggal potong misalnya di sini, contohnya nih. Saya potong di sini. Nah, ya gini ya. Saya potong di sini. Nanti teman-teman tinggal, bentar saya ulang dulu. Section, kita pilih section ya, potongannya. Jadi kalau elevation biar kita urut itunya, apa namanya, peletakannya. Elevation untuk tampak, elevation untuk tampak, section itu untuk potongan. Jadi biar rapi. Saya coba tampilkan dulu di potongan. Tunggu sebentar. Nah ini potongannya teman-teman. Teman-teman tinggal nambahkan fondasinya aja. Karena kita kan tadi tidak gambar fondasi. Teman-teman tinggal tambah fondasi, pakai elemen 2 dimensi boleh. Misalnya contohnya saya bikin arsirannya pakai anggapnya arsiran batu lah ya. Ya anggap aja. Maka teman-teman tinggal buat. Sorry saya agak cepat-cepat aja ya. Ini ya. Nah teman-teman tambahkan di sini dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya tinggal nambah itu aja. Sudah ringan pekerjaannya. Oke, baik. Saya kembali ke ini dulu dan pertanyaan ini masih banyak ya. Oke, baik. Ini jam berapa udah ya? Ya, udah 9.45 ya. Oke, tadi apa lagi pertanyaannya ya? Bimas itu paling enak. Oke, Tri, mantap. Familiar dan gak rumit. Ya, teman-teman yang udah coba, tinggal perbanyak karya ya. Oke, Ibu Rahma izin keluar ya. Tidak apa-apa, Bu. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa kolaborasi. Ya, itu beberapa pertanyaan yang semua properti. Sebentar ya, ternyata masih ada nih. Software ini bisa untuk bikin animasi juga, Pak. Bisa. Bisa untuk bikin animasi. Kalau mau lihat gini Bu, ini langsung saya tampilkan aja. Jadi teman-teman nggak cuma mendengar teori aja ya. Jadi Ibu nanti tinggal pakaikan ini kamera. Yang nanti dipasangkan kameranya mulai dari sini misalnya, kemudian mulai dari menjauh makin mendekat gitu ya, misalnya makin mendekat, misalnya animasinya begitu ya. Dan arahnya ke rumahnya, fokus ke rumahnya misalnya. Contohnya begitu. Makin mendekat, ketika sudah mendekat terus mungkin menjauh lagi, kira-kira begitu. Nah, kira-kira begini. Maka kalau mau dilihat kira-kira gini tampilan kamera animasinya. Kita preview aja ya, karena kalau dilihat kan berat ini. Nah, ini kira-kira ini animasinya.
Bisa nampak ya, ini masih preview soalnya. Oke, agak mendekat, setelah mendekat dia menjauh lagi. Ya, ini mulai menjauhnya lagi ya. Oke. Ya, udah stop sampai situ ya. Nah, sebenarnya nanti saya mau tampilkan juga prospek teman-teman bagus. Nanti bisa install landscape. Nanti teman-teman bisa bisa dapatkan animasi yang lebih bagus lagi dan render yang lebih bagus lagi. Jadi saya coba tampilkan atau sebentar, saya jawab pertanyaan lain dulu ya. Ini masih ada. Intel 5 Gen 8 lancar Pak. Saya aja masih pakai Gen 7 Pak. Tapi memang i7 ya, lebih tinggi ya. Tapi Intel 5 bagus. Nanti kalau Bapak speknya bagus, tapi saran saya teman-teman mungkin udah pada bagus ya speknya ya. Tapi saya sarankan begini, ya teman-teman apa namanya? Kita sudah bikin ini, sudah bikin tampilan 3D-nya begini kan. Nah ini tampilannya teman-teman bisa lihat lah tampilannya ya. Begini. Nah ini. Ya, ya kan gini kan tampilan bangunan kita ya. Saya kira begini kan. Nah, nanti saran saya teman-teman simpan ini, teman-teman punya aplikasi yang lebih spek bagus, teman-teman install versi yang lebih tinggi, nanti install juga ada render yang lebih bagus lagi. Ini saya simpan dulu, namanya Zoominar, sebentar, namanya saya bikin folder dulu. Ini namanya kelas online Zoominar ya. Ini batch 13 sudah. Batch 13. Saya simpan namanya ya rumah aja lah ya. Oke, rumah aja. Nah, teman-teman, ini mau tunggu sebentar. Saya mau buka versi yang lebih tinggi lagi. Ini karena saya lihat speknya juga bagus-bagus ini. Saya stop dulu sebentar ya. Saya mau coba tampilkan dulu spek yang lebih tinggi sebentar. Ya, tunggu sebentar. Jadi gini teman-teman, saya kepingin teman-teman yang hadir hari ini itu tidak lagi punya gambaran bikin 3D rumah itu sulit. Pak, saya kan bukan saya pertanian, saya mungkin jurusan apa ya, ekonomi. Tapi teman-teman bisa gitu. Nah, kalau teman-teman masih punya kendala, kolaborasi. Itu yang selalu saya gaungkan gitu teman-teman. Mulai dari batch yang pertama. Sebentar ya, sambil nunggu ini dibuka ya. Lagi loading sebentar. Itu harapannya itu. Jadi komunikasi jangan putus seharusnya. Nah, ini saya menampilkan dulu. Tadi namanya, sebentar ya, saya buka file nanti baru saya share screen. Tadi namanya Zoominar. Oke. Ya, saya buka dulu sebentar, teman-teman sabar dulu. Jadi dibuat di versi rendah, bisa dibuka di versi tinggi. Tapi yang di versi tinggi belum bisa tentu dibuka di bawah ya. Nah, teman-teman, saya akan tampilan dulu sebentar ini. Ini saya akan share screen. Ya, bisa kelihatan ya. Bentar. Oh, Bentar, nggak mau gerak ini. bisa dua ya Pak ya? Bisa ini install yang versi rendah sama versi tinggi. Bisa Pak? Teman-teman silakan open mic aja ya. Kita nggak formil kali tadi saya bilang. Bisa. Rendah itu gini Pak tujuannya. Kalau software rendah, kan saya kasih yang rendah gitu. Karena gini, banyak alasan, artinya excuse pembenaran, saya nggak punya alat yang bagus kok, saya nggak akan bisa. Atau kalau masih alasan masih kita mungkin bisa berpikir dia belum ada kemauan lah gitu. Atau karena nggak tahu ya, dipikirnya rumit. Tapi bagi mereka yang misalnya, aduh putus asa gitu ya, aduh aku cuma punya 2 core, sampai kapanpun aku nggak bisa bikin 3D. Nah itu yang mau saya balikkan Pak. Maksudnya mitos seperti itu harus ada yang berubah gitu Pak. Jadi software Anda bisa, bikin 3D bisa. Tetapi kenapa butuh yang spek tinggi? Pertama kita malas nunggu kan. Harus nunggu lama, nge-lag gitu. Kan bukan nge-lag ya. Kan prosesnya lama. Ya kalau udah terlalu kredit kali mungkin bisa jadi hang, bisa jadi ya. Tapi kan teman-teman harus tahu batas. Ketika sudah mulai lambat kan teman-teman jangan terlalu push juga. Nanti yang terjadi malah jadi nge-hang lah ibaratnya. Harus kontrol update pula nanti jadinya kan harus di shutdown lah ibaratnya, shutdown paksa lah atau apa ya. Nah, saya pengen membalikan itu Pak. Tapi sebentar ya, ini saya mau ini kok kayaknya saya mau tampilkan dulu sebentar. Oke, saya share screen lagi. Sebentar. Saya share screen lagi. Oke, ini tampilan seperti ini. Kalau mau dilihat di 3D-nya, ya sama kayak yang versi rendah tadi. Kan nggak ada bedanya kan? Ini masih sama nih.
kayak versi yang rendah tadi ini. Nah, saya mau menunjukkan ada software namanya Enscape. Nanti perhatikan ya di sini ya, teman-teman ya. Enscape. Ini untuk render dengan hasil yang jauh lebih bagus. Klien itu langsung puas. Yang tadinya klien bisa puas gitu, apalagi yang ini. Jadi saya ini dulu. Cara kerjanya itu teman-teman tinggal buat bidang ini separuh, karena separuh lagi mau diisi sama. Jadi dia kayak nampil gitu ya. Saya stop sebentar. Saya mau coba nampilkannya kayaknya harus ini nih, sebentar ya. Nampilkannya dia kayaknya harus dua layar, nanti harus saya pilih sebentar. Saya mau sebentar ya, teman-teman ya. Sebentar. Nah, untuk objeknya saya hilangkan dulu karena objeknya itu ada yang lebih bagus lagi nanti dipakai di Enscape ini. Saya akan klik Enscape-nya. Ini perhatikan ya, saya akan klik Enscape-nya ini di sini. Nah, yang teman-teman lakukan nanti adalah sebentar. Saya klik Enscape-nya. Tunggu sebentar. Lagi loading. Tunggu sebentar ya, teman-teman ya. Ya, saya akan tampilkan sebentar, stop share. Ini kayaknya nampilkannya harus dua window ini. Pertama saya tampilkan navigate saya, kemudian saya harus pakai shift atau control ya. Shift. Oke. Ini bisa kelihatan ya teman-teman ya? Bisa, bisa. Ini ya. Nah, ini rendernya teman-teman. Jadi lebih real lagi. Ini real time render namanya. Jadi apapun yang teman-teman sinkroniskan di sini, putar. Bentar ya. Klik saya mau synchronize. Teman-teman putar pakai orbit di sini. Ini, escape, synchronize. Nah, ini nanti akan bergerak sama, kelihatan ya teman-teman ya. Kelihatan, Pak. Mantap. Pokoknya kita putar kelihatan. Ini namanya real time render. Jadi kayak teman-teman main game itu kan rendernya real time. Ya, otomatis konsekuensinya speknya tinggi. Nah, nggak bisa kan teman-teman main game apa FIFA tapi di spek yang Celeron kan nggak bisa kan. Nah, ini begitu. Kita kan edit dulu sebentar. Ini ada kayak rumah lama nggak ditempati nih ya. Udah banyak muncul apa ya nih, rumput liar semua ya. Nah, ini kan kayaknya gitu juga nih kan. Nah, berarti teman-teman lakukan prosesnya nanti diedit sebentar di sini. Yang teman-teman lakukan itu nanti akan mengedit ini. Namanya slab gitu ya, untuk dikurangi. Karena ada dua bidang yang dia saling numpuk itu. Ya, saya kurangi lagi sejumlah teras. Teras mah, teras depan, teras belakang juga boleh lah. Kan karena kita nggak ngambil belakang nggak nampak sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Kira-kira begini, teman-teman tinggal lihat 3D-nya lagi, kemudian tunggu sebentar, ini sudah mulai aman. Jadi artinya teman-teman udah nggak ada rumput lagi. Nah, tadi saya janjikan kan pakai objeknya jangan pakai dari ArchiCAD karena kurang menarik, karena dia versinya juga versi rendah. Khusus untuk software render dia lebih menarik objeknya. Dari mana? Teman-teman tinggal klik yang namanya library. Teman-teman cari, ini butuh koneksi internet ya. Nah, teman-teman, kenapa? Karena dia ada di server. Tapi kalau di Lumion, teman-teman harus down satu software itu makanya sampai 8 GB sampai 13 GB karena semua objeknya di dalam. Jadi ini misalnya saya pilih mobilnya. Mau pilih yang mana mobilnya nih? Ferrari mau? Ferrari. Gak usah ya, masa Ferrari ya. Rumah subsidi masa Ferrari ya. SUV, Pak. SUV aja. Oh, oke. SUV ini aja ya. Honda ini aja ya. CR-V ini aja ya. Yang CR-V ini aja Pak ya. Bentar. Ini saya ulang lagi. Yang CR-V ini aja lah ya. Makanya masih rumah biasa-biasa. Mobilnya jangan mewah kali. Nanti pencucian uang nanti. Gawat kita. Nah, iya, ini coba tampilkan 3D-nya. Nah, teman-teman lihat nanti di sini. Mudah-mudahan bisa tampil. Karena kadang kalau berat memang agak ini juga. Tunggu sebentar ya. Mudah-mudahan bisa tertampil. Oke, agak berat ini. Nah, nampak ya mobilnya ya? Nah, Nampak, Pak. Nah, mobilnya nampak ya? Kalau nggak nampak udah hilang. Dicuri maling dah. Kalau nggak nampak lagi mobilnya, udah hilang berarti. Nah, ini. Pak, putar apa? Lebih bagus depan. Oke, kita putar. Masa nampak belakangnya gitu Pak, depan aja Pak, boleh. Teman-teman akan lakukan proses edit, namanya move, kemudian teman-teman mirrorkan itu berarti cerminkan. Maka teman-teman cerminkan, kemudian tinggal teman-teman lihat 3D-nya lagi, buka 3D-nya, dan ini juga ikut berubah. Nah, terus apa lagi?
Teman-teman mau menambahkan mungkin pohon misalnya, atau menambahkan orang, ya sudah teman-teman tambahkan orang gitu ya. Terserah mau pohon dulu, mau orang dulu. Ini ada people, teman-teman tambahkan orang dulu. Ada orang di sini, teman-teman pasang. Kemudian ada orang lagi, misalnya yang ini mau pergi belanja misalnya. Kemudian ada anaknya mau pergi sekolah, ya kan cocok kan? Kalau pelakor nggak ada ya, yang dimasukkan ini bahaya nanti keluarganya nanti jadi ya eh, ya job saja teman-teman ya. Nah ini tampilan orangnya, mohon tunggu dulu, makin banyak objek makin berat, tapi makin bagus. Tunggu sebentar prosesnya. Retrieval spesialis. Bentar ya, ini ya oke. Jadi kalau diputar ya nampak. Terus mau tanam sebentar, itu agak berat kayaknya. Bentar ya. Pak, itu Inkscape berapa ya? Versi 3, berapa itu? Saya pakai yang 3,4 Pak. Sekarang mungkin udah 3,6 ya. Nanti tanaman dan seterusnya ya. Baik, silakan kita diskusi aja teman-teman ya. Jadi poinnya begini, teman-teman yang sudah meluangkan waktu pagi ini, teman-teman tidak hanya sekedar dapat wawasan, dapat apa namanya sebuah mindset skill baru juga, tapi teman-teman bisa melihat sebenarnya proses pembuatannya itu tidak serumit yang dibayangkan gitu ya. Jadi saya ingin mematahkan mitos, kelas online saya ini ingin mematahkan mitos bahwa bikin 3D itu rumit gitu loh. Memang sebenarnya rumit teman-teman, nggak ada yang juga bilang gampang. Kalau gampang semua orang juga udah pada bisa. Tapi poin saya adalah kalau teman-teman tahu toolsnya yang tepat gitu, terus kemudian apa namanya mentornya gitu ya, gurunya gitu, teman-teman dapatkan yang tepat gitu ya. Terus kemudian teman-teman akan diarahkannya lebih tepat, nggak habis waktu gitu loh, nggak habis waktu, nggak habis biaya, nggak habis pikiran, nggak habis tenaga, nggak habis effort dan segala segala macamnya gitu. Apalagi teman-teman yang sudah punya jelas goalnya ya, goalnya saya kepingin bisa bikin desain rumah sendiri. Goalnya saya kepingin ada rumah tetangga, mau saya bantu bikin desainnya. Goalnya, nah itu teman-teman. Saya berharap kolaborasi yang nanti kita bangun nih teman-teman, kolaborasi yang kita bangun nanti ini bisa luas gitu loh. Misalnya, Pak, saya kalau belajar ini mungkin butuh proses gitu Pak. Bisa nggak kita kerjasama dengan saya sebagai marketingnya? Ya bisa Pak, ayo kita kerjasama Bu. Pak, saya kepingin mengupgrade Pak. Saya punya laptop tapi kondisinya apa namanya mungkin nggak bagus, saya mau upgrade. Ya sudah nanti kita diskusi Pak, speknya yang ini. Pak, saya kepingin saya jadi jurusan ekonomi, saya nggak tahu ini, tapi saya suka. Atau tadi ada Pak siapa Febrian saya yang jurusannya lain sebenarnya, tapi punya keinginan gitu untuk bisa bikin 3D. Nah ini mungkin jalannya teman-teman. Nah kira-kira itu mungkin di chat ada pertanyaan lagi apa enggak ya? Tapi silakan teman-teman yang mau apa. Ini mungkin saya stop share dulu aja ya.